Oke. Nah, tadi Ben ada bilang tentang militer Indonesia. Militer tentu dibagi dengan marinir, angkatan darat, angkatan laut, ya, dan polisi ya. Ya, sebenarnya waktu bicarakan militer itu yang mana yang Ben maksud itu? Yang saya maksud militer itu adalah tindakan dari beberapa angkatan bersenjata, maksudnya seperti TNI dan polisi yang berlaku sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Karena bila mana tentara atau polisi melakukan hal-hal yang tidak terpuji, maka itu akan menghancurkan seluruh korps sebagai aparat negara. Jadi dalam hal ini pada saya itu aku bilang sebenarnya itu terjadi Mei 98 itu adalah suatu bentuk kebablasan. Karena menurut informasi yang saya dapat, walaupun ini tidak otentik, dia mengatakan bahwa sebenarnya huru hara Mei 98 itu hanya sekedar huru hara, tapi tidak sampai besar sekali, ternyata kebablasan. Nah, kebablasan ini dalam arti kata tuh ada yang mendalangi dan lain sebagainya. Siapa yang mendalangi itu saya pun tidak tahu pasti. Cuman sayangnya dari pihak pemerintah dan terutama militer pada saat itu tidak mengambil tindakan karena di lapangan, sekali lagi di lapangan banyak provokator-provokator dari militer yang memprovokasi rakyat untuk melakukan hal-hal yang makar. Jadi dalam hal ini kita bisa melihat dan fakta mengatakan bahwa militer terlibat. Tapi Dan Wiranto tidak mau bertanggung jawab dalam hal ini. Dan dia berkata bahwa perbuatan anak buahnya dia tidak bisa bertanggung jawab. Itu adalah suatu hal perkataan yang tidak tepat. Dia walaupun sebagai seorang jenderal yang mempunyai suatu wibawa, sepantasnya dia berkata, memang itu anak buah saya salah, saya akan hukum dia dan saya untuk itu mengaku minta maaf atas perbuatannya. Dari mana Wiranto pernah mengatakan maaf, minta maaf? Seakan-akan hal itu terjadi karena memang itu mesti terjadi ke atas kehendak dirinya sendiri. Jadi kita semua tahu bahwa hal ini tidak mungkin, tidak ada yang mendalanginya. Dan saya tidak mengatakan bahwa hanya militer saja, mungkin saja dari sipil juga yang mendalangi hal-hal yang terjadi huru hara ini. Cuman sekali lagi pada saat itu kejadian, polisi dan militer menjadi suatu fokus utama dari seluruh rakyat Indonesia. Kenapa dari pihak aparat negara tidak melakukan apapun juga sampai sekarang hal ini terus terjadi dan this is really unfortunate. Oke. Oke, Ben, terima kasih untuk ini malam. Ada apa lagi kira-kira yang mau bicara atau udah cukup sekarang? Sebenarnya sih banyak, cuman saya hanya menghimbau saja kepada para Tionghoa. Bila mana kalian kebenaran membaca, mendengar interview ini, saya hanya mengharapkan sekali para Tionghoa untuk tidak begitu takut dalam mengatasi soal politik ini. Jangan mengatakan politik ini tabu. Tanpa politik kita tidak bisa jalan. Banyak orang yang berpolitik di belakang layar, tapi kita pun perlu sekali berpolitik di depan layar. Jadi kita berakting sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan sampai ketakutan dan lain sebagainya, merasa tabu dan lain sebagainya. Karena politik itu adalah untuk umum, siapapun bisa berpolitik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan saya harapkan para anak-anak muda yang mempunyai cita-cita untuk ikut berkecimpung di dunia politik, dipersilahkan saja, maju saja, ajukan diri dan lain sebagainya. Jadi dari situ kita belajar untuk berpolitik, untuk ikut membangun negara Indonesia ataupun di negara manapun yang kalian tinggal, yang hidup atau berdomisili seperti saya di Amerika ini. Saya terus mengikuti perkembangan politik di Indonesia. Bagaimana caranya bisa membantu orang-orang yang patut dibantu. Dan kita harapkan dari Komnas HAM yang agar di tahun ini bisa menyelesaikan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, diusahakan untuk mendapatkan hasil agar urusan Mei 98 atau urusan-urusan pelanggaran HAM yang lainnya bisa diselesaikan sesuai dengan
kemampuan masing-masing, dan kita harapkan mempunyai hasil. Jadi dari hasil itu kita bisa lebih giat lagi untuk untuk terus menggali urusan pelanggaran HAM ini, karena terpuruknya Indonesia itu karena disebabkan paling utama yaitu dari pelanggaran HAM, bukan korupsi. Di seluruh dunia itu koruptor banyak, itu tidak bisa dibohongin. Tapi kalau pelanggaran HAM itu tidak semua negara terjadi. Dan yang paling berat pada saat itu adalah negara Indonesia dan negara-negara yang lainnya. Jadi kita harapkan kalau Indonesia bisa menjaga diri dengan tidak melakukan pelanggaran HAM dan juga mengadili orang-orang yang melanggar HAM, itu sangat baik sekali dan hasilnya pasti berhasil. Tapi sebaliknya, bila mana tidak urusannya bakalan akan runyam, karena di sana sini seperti sudah terkelihatan kemiskinan. Sekarang ada ibu hamil meninggal karena tidak punya uang untuk beli makanan, dan juga anak-anak kecil sekarang sudah bisa bunuh diri dan lain sebagainya. Itu adalah suatu musabab dari di mana pemerintah tidak mampu mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Dan dari sumbernya itu adalah suatu semacam seperti hukuman. Mungkin omongan saya tidak make sense gitu, karena apa sangkut pautnya dengan pelanggaran HAM ini dengan kejadian-kejadian malapetaka di Indonesia. Bagi sebagian orang percaya, sebagian orang tidak percaya, dan itu masing-masing punya pendapat. Tapi pendapat saya mengatakan, bila mana pelanggaran HAM maksud saya siapapun yang melanggar HAM itu harus diadili. Dari situ akan memberikan suatu benih kehidupan yang lebih baik lagi untuk anta beranta. Oke. Terima kasih Ben. Selamat malam. Malam.